Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta timnas dimanapun berada, pada video kali ini kita akan melihat perdebatan yang cukup sengit ya antara Bung Toel dan Hasan Abdul Ghani. Di sini tentang ketidaksepakatan masalah naturalisasi. Nah, cukup sengit ya, cukup panas, cukup menarik. Mari kita simak videonya berikut ini. Polemik tentang naturalisasi sebetulnya ketika hukum dan undang-undang sudah menaunginya, kita tidak berdebat soal itu. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang sepak bola. Naturalisasi dianggap sebagai apa? Akselerasi misalnya. Kita melihat akselerasi, naturalisasi. Jadi jangan bilang nggak ada yang dihasilkan SSB ataupun pembinaan, jangan. Karena nanti kita akan bicara tentang Witan, kita bicara tentang Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Rio Ilham, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jangan bilang itu. Oke, satu itu akselerasi. Maka secara sepak bola, apalagi di posisi Bang Hasani, yang sekarang walaupun Komdis ya sebetulnya mantan Exco Komdis, ini kan kita bicara satu. Ketika kita bicara akselerasi, maka akan muncul pertanyaan, sampai kapan? Seberapa banyak? Apa artinya kompetisi? Kan begitu. Bagaimana pembinaan sepak bola atau football development? sekarang masih sedikit Bang tadi kata Bang Hasani, Bang Toel. Sebentar, itu pertanyaan yang akan muncul berbarengan dengan akselerasi itu. Dan itu harus dipikirkan oleh federasi, karena yang tanggung jawab membangun sepak bola, federasi. Sekarang kalau kita mau lebih analisis, naturalisasi dalam konteks tim nasional membentuk atau membangun tim nasional? Jawaban saya membentuk. Karena dia shortcut, membentuk gitu. Jadi saya nggak bicara soal, karena hukumnya sudah ngatur kan, ada darah dan sebagainya. Jadi kita bukan itu yang kita diskusikan. Tetapi ini dampaknya buat sepak bola, atau ini bagaimana dengan kompetisi, apa artinya kompetisi. Karena itu nanti kan berbalik pada federasi. Federasi mengambil sebuah policy, kebijakan naturalisasi untuk mengakselerasi. Tapi kemudian juga akan pertanyaan, kompetisinya apa? Apa artinya kan begitu. Sekarang juga pertanyaannya kalau kita analisis dari naturalisasi yang terjadi, misalnya di era Iwan Bule kan 3 ya, kalau nggak salah. 3 plus 3. 3 itu misalnya Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot lah ya. Di era Erick Thohir, Sen Patinama masuk di era Erick Thohir deh, 2023. Elkan Bagot kan bukan naturalisasi. Iya, Elkan Bagot bukan naturalisasi. Maksudnya soal persennya lah. Saya hitung persennya. 3 di era Erick Thohir 8 nih. Plus hari ini terbaru Martin Paes kan begitu. Penjaga waktu. Naturalisasi ini ujungnya kalau berdasarkan undang-undang ya, sebelum kita agak jauh, itu dia menjadi pewarganegaraan, menjadi warga negara Indonesia kan? Ya. Dia melepas warga negara lain. Ya. Betul ya? Karena di Harusnya. kita harusnya. Harusnya. Karena di kita kan tidak mengenal dui kewarganegaraan. Ya, Jadi ya. kita nggak boleh diam-diam tentang itu ya. Harus milih salah satu ya. Enggak, artinya orang kalau megang warga negara kita menjadi timnas kita gitu ya, kan di FIFA juga habis Ya. timnas senior nggak boleh lagi gitu. Nah itu dia harus melepas kalau dia warga negara negara Belanda, lain. Di misalnya. negara itu nggak ada masalah mungkin. Ada yang duit keluarga negara. Itu Kalau mungkin di yang kita nggak dulu boleh, kan? dulu yang kenapa lama benar prosesnya. Iya, iya. Waktu persoalan dokumen itu. Oke. Tapi Balik kembali lagi. ke saya menjawab pertanyaan Bung Toel ya. Dijawab dulu. Belum selesai? Bung Oh, Toel. Dijawab dulu. jawab Bung. dulu. Habis itu langsung ke Bung Toel lagi. Langsung dijawab singkat. Jadi Pak Hasani. kalau dikatakan naturalisasi ini tanda kutip membunuh kompetisi kita, saya malah lihat Saya nggak bilang membunuh. No, tanda kutip. Itu pertanyaan. Ya. Apa artinya? Kan akan muncul pertanyaan itu. Ya, artinya untuk apa ada kompetisi dalam negeri kalau kita selalu melihat orang yang ada di luar negeri, ya kan? Saya melihat ini, orang yang ada di luar negeri selama hukumnya tadi oke, ini kan akan memancing pemain yang ada di dalam negeri supaya dia, karena dia mempunyai lawan sekarang. Contoh hari ini saya lihat dengan kehadiran Justin Hubner, dengan kehadiran Nathan, dengan kehadiran Jordi Amat segala macam. Itu permainan Ridho yang hasil produksi lokal itu sudah luar biasa. Ya, Witan, Marcelino, Asnawi, itu mereka sekarang bermain luar biasa. Nah makanya kita kemarin disajikan pertandingan. Bukan di merasa tersisihkan ya Pak Hasani? Tidak, Makin termotivasi? Martin termotivasi. Bukan sebaliknya? Kalau sebaliknya mereka tidak mempunyai fight kayak gitu, nggak usah main di timnas. Pemain timnas ini harus ada fighting. Apa pertanyaan? Jadi saya pikir sebenarnya ini win-win. Jadi Nggak ada yang pemain saling naturalisasi dirugikan. didatangkan ke timnas buat memancing, buat memantik yang lainnya agar kualitasnya bisa menyamai dengan mereka yang datang dari luar. Mengakselerasi tim nasional.
proses tim nasional, membangun tim nasional dimanapun, teori sepak bola dari bawah, lalu lewat kompetisi. Begitu teori sepak bola. Bangunnya adalah piramida, youth, elite club, national team di atas. Akselerasi di mana? Dari sini bukan. Naturalisasi dari sini datang. Akselerasi, Ini suntikan, boosting kayak gitu. Oke. Ya kan? Bahwa manfaatnya bla 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 nanti meningkatkan, is oke. Pertanyaannya yang nggak boleh kita lupa, kita harus bangun sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sinteyong, dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Kita analisis, naturalisasi kita analisis. Sejak tahun lalu lah yang gampang, kan naturalisasi udah masuk. Lawan Irak 5-1, kalah 5-1 di Basra. Naturalisasi ada nggak? Ada kan? 5 main situ. Jadi tidak jaminan ya Bung Toel? Ya, lawan Filipina 1-1. Oke. Maksud saya, bahkan event naturalisasi pun tidak akan bisa langsung mengubah situasi. boleh. Sebentar. Sebentar. Kapan berubahnya? Sebentar berubah. Naturalisasi itu membuahkan hasil ketika menang lawan Vietnam 1-0 di Piala Asia, menang 1-0 di kualifikasi Piala Asia, dan 3-0 di Hanoi. Di Hanoi begitu superior karena siapa? Kalau kita analisis lebih dalam lagi secara teknis, kehadiran Tom Hai dan Ragnar Ortmanlund. Iya. Jahit Fest Jadi ya. Jazz. Iya. Jadi penambahan itu yang membuat sebuah boosting lagi. Boleh. Gitu loh. Udah Maka boleh. kemudian ini akan muncul pertanyaan kalau kita kritis. Tapi kita kritis, kemudian akan dicap. Oh, anti naturalisasi, anti STY, local pride, kan begitu. Serba salah ini sepertinya yang Ya, dialami Bung Toel karena saat saya ini. tanya kan, sekarang pertanyaan dengan naturalisasi yang begitu signifikan, terutama Tom Hai, Ragnar, dan Jai Izes, yang bikin menang 3-0 di Hanoi. Pertanyaannya, kehebatan kita karena kualitas naturalisasi atau kecerdikan taktikal Sinteyong? Ya itulah pernyataan Bung Toel dan disanggah oleh Bung Hasan Abdul Ghani. Perdebatannya cukup hangat ya. Nah di sini bisa dibilang ya cukup sengit lah gitu. Nah kira-kira para penonton ABA Online ini setuju sama yang mana kira-kira? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Nah di video ini kami pamit undur. Bila memang ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.